Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nunung. Seorang penulis, penyair sekaligus pengarang tokoh nasional saya. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Sania Mida Bahar dari kelas 2 PB1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai Bu Nunung untuk memenuhi ujian akhir semester 119 wawancara tokoh nasional mata kuliah keterampilan berbicara interpersonal dengan dosen pengampu Pak Sam Mukhtar Caniago dan Bu Siti Ansoria. Baik teman-teman, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi mengenai biografi Bu Nunung ya. Nama aslinya adalah Bu Nur Aironiel, lahir di Jakarta 26 September 1991. Sering dipanggil Bu Nunung sejak kecil. Maka dalam dunia penyairan namanya dikenal sebagai Bu Nunung Nur Aironiel. Saat ini beliau tinggal di Denpasar, Bali. Bu Nunung menghabiskan masa kecil di kota Surakarta. Kemudian pindah ke Bogor hingga tamat SMA. Sejak sekolah, Bu Nunung sangat aktif mengikuti aktivitas kesenian, yaitu menulis dan membaca puisi, menyanyi, serta mengikuti drama yang diadakan di sekolah. Saat ini, Bu Nunung berkegiatan seni di dua komunitas sastra, yaitu komunitas Jaga Sastra Milenia, di mana Bu Nunung adalah salah seorang pendiri dan saat ini menjabat sebagai wakil ketua komunitas, serta di Jati Jagat Kehidupan Puisi atau JKP di Denpasar, Bali, di mana dulu bernama Jati Jagat Kampung Puisi. Saat ini, Bu Nunung sudah memiliki banyak buku puisi dari beragam jenis loh, yaitu buku Puisi Tunggal Solitude tahun 2012, buku Perempuan Gerhana tahun 2013, buku Pisas tahun 2014, buku Perempuan dan 7 Musim tahun 2016, buku Betinanya Perempuan tahun 2019, serta buku Sumur Umur tahun 2021. Di samping itu, lebih dari 30 buku puisi kumpulan bersama penyair lainnya. Karya puisinya juga dimuat di berbagai media loh, antara lain Indopos, Jawa Pos, Media PR Bandung, Analisa Medan, Bali Pos, Denpasar Pos, serta Solo Pos. Media Indonesia. Ya, Media Indonesia. Baik Ibu, kesibukan akhir-akhir ini dan aktivitas lain Ibu menjadi seorang penulis apa saja ya Bu? Ibu rumah tangga sih sebenarnya. Sebagai ibu rumah tangga, aktif di Jaga Sastra Milenia. Walaupun aku tinggal di Bali, masih tetap aktif di Jaga Sastra Milenia. Karena kan komunitas itu kan, walaupun kita jauh-jauhan, kita masih bisa komunikasi lewat telepon atau lewat Zoom. Jadi kalau ada acara-acara, kita masih bisa ngerangkum semuanya. Oh, ini bisa kontakkan ya Bu? Baik Ibu. Bagaimana Ibu mengawali sebagai seorang penulis puisi ya? Awalnya nulis itu
Ya ketika ada peristiwa apa aja ya, biasanya saya tulis karena saya senang nulis. Jadi saya tulis misalnya saya melihat kejadian apa di luar, tapi saya hanya tulis singkat aja, oh tadi ada tabrakan. Kemudian nanti baru sampai rumah, tadi apa ya, saya susun, lalu saya tulis. Awalnya adalah apa yang ada di sekitar kita, itu yang menjadi bahan sebagai tulisan. Oh, berarti simpel aja nih Bu, yang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari Ibu ya Bu? Ya, kehidupan sehari-hari saya kan dulu kan bekerja. Saya dulu kerja di travel agent di Denpasar, Bali. Setelah dari Borak Airlines saya ke travel agent. Hampir setiap hari saya ketemu sama klien orang banyak kan ya, yang berbagai macam peristiwa di situ ada, dan di situ pula tumbuhlah, lahirlah peristiwa-peristiwa yang bisa kita jadiin sebagai tulisan. Jadi saya mengawali semuanya dari hal yang sepele aja, yaitu yang ada di sekitar kita. Saya ambil itu dulu, setelah itu baru bertahap-bertahap ke yang lebih. Kalau memulainya semua dari awalnya aja, yang dari ada yang di sekitar kita. Seumpama kita lagi jalan sekarang ini, ada terik matahari panas. Iya, panas. Pasti saya, aduh, kok panas banget ya. Pokoknya ada aja gitu yang dibuat untuk sebuah tulisan gitu. Oh, ada aja berarti yang terinspirasi ya Bu? Ya betul. Dari apa yang kita temui di sekitar kita dulu awalnya. Oke, baik Ibu, cukup mudah berarti ya Bu? Ya. Sebenarnya bukan nggak mudah sih ya, buat semua orang bisa. Kalau mau menulis bisa seperti itu gitu loh. Siapa aja kalau memang punya niat untuk menulis gitu. Kan tapi kan nggak semua orang bisa menuliskan apa yang dia lihat, dia cerita. Ada yang bisa bercerita, ada yang bisa menulis. Kadang yang kita lihat itu langsung kita tulis, walaupun cuma intinya aja. Nanti saya kontemplasi, saya tulis, kemudian baru menjadi sebuah puisi. Berarti awalnya dari sebuah niat dulu, baru Ya. usaha. Baik Ibu, apa saja buku yang diluncurkan Bu Nunung dan yang menjadi favorit Ibu ya? Sebetulnya semua buku memiliki spesial masing-masing. Ketika buku yang pertama, buku Solitude itu kan awalnya saya membuat buku yang tadinya menulis hanya di buku harian, kemudian saya menulis di dalam buku, dan bukunya itu masih campur-campur aduk, nggak ada yang tematik. Jadi kalau misalnya di situ ada kisah tentang peristiwa, misalnya saya bercerita tentang percintaan dengan bulan, terus nanti kemudian ada lagi cerita lagi tentang seorang ibu, bisa dicampur-campur aja gitu. Tapi di buku berikutnya saya sudah tematik. Jadi saya sudah memilih tematik kemana saya harus menulis gitu. Maksudnya tematik tersebut apa ya Bu? Jadi ada judulnya gitu loh. Misalnya saya bercerita tentang ibu, ya tentang ibu. Saya bercerita misalnya tentang kisah di salah satu desa, misalnya apa gitu, ya tentang itu. Jadi misalnya ada 30 puisi, misalnya 10 tentang ibu, saya gabung menjadi satu tentang ibu. Misalnya 10 tentang matahari, tentang alam, saya gabung 10 tentang alam gitu. Oke Ibu, bagaimana proses Ibu dalam membuat puisi ya Ibu? Apakah terinspirasi dari penulis lain atau imajinasi sendiri ya Bu? Pastinya banyak terinspirasi dari penulis-penulis lain. Saya dulu sering membaca novel-novelnya Hugo Busia. Terus kemudian saya sering membaca buku-bukunya Edi D. Iskandar. Terus kemudian kadang-kadang juga saya nonton film. Jadi dari nonton film itu kayak punya inspirasi untuk bercerita. Oh gini ya ceritanya, gini ya. Terus menghayal. Misalnya ada sebuah cerita yang percintaan gitu apa gitu, terus kita menghayal, oh gitu ya. Nanti tiba-tiba nulis, tapi beda gitu loh, nulisnya apa gitu misalnya. Hampir mirip tapi tidak sama gitu. Terus pastinya dari membaca, nonton, dan melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Oh, jadi Ibu dari membaca, menonton, dan melihat sesuatu yang ada di sekitar kita dapat membuat sebuah puisi ya Bu? Bisa. Kadang-kadang ada orang bercerita, misalnya lagi duduk ini, terus bercerita, aduh, anu Bu, tadi saya ini kesel sama si ini gitu misalnya.
aku nyimak aja gitu, oh ini ceritanya, bisa dibuat jadi puisi. Oh, saya baru tahu berarti selain dari membaca, menonton dan melihat, bisa dari sebuah obrolan saja ya Bu? Bisa. Bincang. Baik, kalau begitu, apa sih yang bermakna mendalam dari buku Puisi Tunggal Solitude menurut Bu Nunung ya? Kalau solitude itu kan masih awal ya, jadi masih bercampur-campur di situ. Kekuatannya adalah saya berani berekspresi lewat tulisan. Walaupun di situ masih campur-campur puisi apa saja yang saya masukkan di situ. Nah, ketika saya masuk di buku berikutnya sampai ke Gerhana, kemudian sampai ke Kisah, di situ saya sudah mulai membentuk diri saya. Semuanya tulisan saya hampir kebanyakan tentang perempuan. Saya pengen perempuan itu tidak lagi menjadi makhluk yang di bawah. Kan sudah ada emansipasi, tapi harus dimengerti oleh setiap perempuan bahwa emansipasi itu ada tanda kutipnya. Tapi ketika dia mengalami hal-hal yang memang harusnya dia unggah ke masyarakat supaya dia menjadi orang baik. Jadi saya membuat apa yang tadinya tabu menjadi tidak tabu. Terus kemudian tapi ketika dia menjadi seorang istri, dia harus nurut sama imamnya gitu loh. Iya harus. Ya gitu. Jadi emansipasi bagi saya bukan berarti dia bebas, tapi nah seperti buku Kisah ini bercerita tentang pemerkosaan di Aceh, tentang perempuan yang diperkosa oleh Gam yang dari hutan itu ya. Terus, nah ketika dia dicambuk itu, dia dipaksa harus mengaku bahwa dia diperkosa. Padahal ketika dia diperkosa itu dia bukan diperkosa, tapi dicambuk karena dia dianggap berzina gitu loh. Padahal dia tidak berzina saat itu gitu loh. Tapi dia ketakutan, dia nggak berani gitu loh. Dia harus mengaku bahwa dia berzina. Nah itu yang saya nggak mau gitu loh. Maunya dia ngaku aja, orang gua dipaksa. Nah itu nggak berani di sana gitu. Itu yang harus kita kita bongkar semuanya. Kita ubah mindsetnya perempuan supaya tidak tertindas lagi. Iya Ibu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini bergabung nih dari mulai Gerhana, perempuan 7 musim, sampai ke Kisah. Iya. Akhirnya saya ngerambat ke situ tulisnya. Oh jadi semua itu berhubungan ya Ibu? Berhubungan, hampir semua berhubungan, kilas-kilasnya berhubungan. Karena tulisan saya kebanyakan nggak halus. Jadi setubuh manusia itu saya jadikan metafor baru gitu. Misalnya malam, sudah malam sekali, jadi saya biasanya tulisnya di sini malam. Jadi saya nggak bilang malam hari saya mau tidur, enggak, selangkah malam ya ini. Oh jadi Ibu itu dari kata-kata yang diubah dari bentuk vulgar itu? Kan emang tempuh aja, tempuh manusianya aku jadiin sebagai kata gitu loh, penjelasan kepada orang, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik Ibu, apa yang menjadi tantangan tersendiri bagi Bu Nunung saat menulis buku Puisi Tunggal Solitude? Kalau buku puisi Solitude sih masih belum ada tantangan ya, karena itu buku puisinya masih sederhana, masih biasa-biasa aja. Tapi ketika melambat ke buku puisi yang lain, baru saya banyak tantangan karena banyak yang tidak suka dengan tulisan saya karena dianggap tulisan saya terlalu vulgar gitu. Tapi ada beberapa orang yang justru suka ya Bu? Bukan suka tetapi mendukung saya. Jadilah dirimu sendiri, jangan mengikuti kata orang. Oh iya betul sekali. Ya, kalau memang tulisan kamu seperti itu, ya itu bahasamu. Karena orang kalau dalam menulis itu, kalau kita tidak menemukan bahasanya sendiri, ya bukan penulis gitu. Sedangkan kamu sudah bisa menemukan bahasamu sendiri. Ketika saya membaca,
oh ini saya udah tahu nih tulisan kamu, berarti itu kamu sudah menemukan bahasanya sendiri gitu. Jadi kamu jangan mau di ini sama orang, supaya jangan itu harus begini loh nulisnya kan. Di teman-teman kamu itu kan bukan cuma orang dewasa, banyak sekali orang-orang anak-anak lah besar. Saya bilang saya nggak punya teman anak-anak kecuali anak saya kan. Saya teman-teman saya orang dewasa semua gitu loh. Iya Ibu. Saya pengennya saya menulis, saya punya kebebasan berekspresi, dan itu menjadi tulisan saya sendiri, bukan tulisan yang saya harus menulis seperti ini, harus seperti ini, saya nggak mau. Dan itu beberapa orang mendukung. Akhirnya saya Tetap maju terus dalam menulis puisi. tetap dengan image yang seperti itu, tulisannya tetap seperti itu gitu loh. Jadi mau dibilang final kayak mau dibilang apa bodo amat gitu loh. Tapi di buku ketika usia saya 60, di buku saya yang sumur umur berakhir, itu bukunya semuanya isinya perenungan. Jadi tidak ada itu sama sekali. Perenungan, semua perenungan, isinya perenungan, bagaimana saya kehilangan suami, bagaimana saya kehilangan ibu, bagaimana saya kehilangan ayah, bagaimana saya kehilangan semuanya. Disitulah saya perenungan. Sumur umur itu, jadi kita menggali itu banyak hal-hal peristiwa yang saya alami, membuat saya bisa masih tetap berdiri sampai hari ini. Berarti yang sumur umur itu seperti menggali sumur itu ya, apa ungkapannya? Terlalu banyak peristiwa. Sumur itu kan dalam ya. Iya. Terlalu banyak peristiwa yang saya alami di dalam hidup saya sehingga saya bisa seperti ini. Sumur umur itu juga lahir ketika saya mengalami COVID. Habis itu suami saya meninggal setelah lumpuh selama 7 tahun. Nah, saya menulis segala macam, semuanya saya tulis di situ. Saya di situ sebetulnya kemarahan saya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak sayang sama saya gitu loh. Tapi di akhirnya kenapa saya bisa buat buku itu? Saya hanya ingin bilang sama orang-orang bahwa ternyata setiap peristiwa yang saya tuliskan itu mendewasakan saya menjadi. Tetapi untuk buku yang berikutnya nanti setelah ini saya sudah kumpulin sampai hampir 70 puisi. Saya kembali ke renungan yang dulu. Karena perenungan itu memang saya sengaja buat itu memang benar-benar di saat saya benar-benar merasa benar-benar harus merenung tentang diri saya. Mau dibawa kemana sih hidup saya ini? Mau dibawa kemana sih tulisan saya ini? Ya betul sekali Ibu, sebagai perenungan. Sekitar 2-3 tahun kan saya nggak bikin buku. Nah baru sumur umur, di sumur umur itu semua perenungan. Baik Ibu, di kisah apa saja yang bermakna mendalam dari buku kisah bagi Ibu Nunung ya? Ya itu tentang perempuan yang di Aceh, kejadian yang di Aceh itu, perempuan yang diperkosa oleh ayahnya waktu itu. Tetapi dia dicambuk, dianggap dia bersalah. Kalau di Aceh itu kan dicambuk itu di depan orang banyak kan, jadi kan malu gitu kan, dicambuk. Tapi dia harus mengaku bahwa dia berzina, padahal dia kan nggak berzina gitu loh. Nah di sini saya mau bilang pada setiap perempuan itu, kalau memang lu diperkosa, ngomong aja diperkosa, laporin aja gitu, orangnya jangan takut, bersuara lah gitu loh. Oh jadi perempuan itu harus bersuara ya Ibu? Harus lah. Kan kalau kamu diperkosa terus kamu diam aja, diam. Nanti kalau kamu hamil siapa mau tanggung jawab kalau? Iya betul sekali. Gitu. Jadi jangan diam gitu, harus bersuara, harus berani bersuara. Nggak usah takut malu bahwa kamu diperkosa, nggak usah takut malu gitu loh. Tapi bagaimana kita menangkap orang yang bersalah itu bertanggung jawab. Betul sekali. Itu di kisah. Kalau tantangan tersendiri Bu Nunung saat membuat buku kisah apa ya Bu? Gak ada tantangan sih sebenarnya, cuman waktu bikin buku kisah itu emang banyak
banyak baca ya, banyak baca lewat Google, banyak baca lewat cerita-cerita orang, banyak baca lewat televisi semuanya. Karena kan kisah itu kan muncul juga di Google kan ya, di Google sama di berita-berita itu dirangkum semuanya menjadi satu. Tantangannya sih sebenarnya cuma tantangannya gimana ya caranya mengemas sebuah cerita itu menjadi sebuah puisi itu aja. Baik Bu Nunung, apa isi yang bermakna mendalam dari buku Perempuan dan 7 Musim bagi Bu Nunung ya? Sama sih hampir semuanya buat 7 musim itu maksudnya gini loh. Perempuan yang berbeda-beda gitu, berbeda-beda dari mulai perempuan yang biasa saja, kemudian menjadi setengah dewasa, kemudian dewasa, dan kemudian perempuan itu harus bisa menjadi dirinya seutuhnya gitu. Itu aja sih. Oh, jadi itu ada prosesnya perempuannya, terus dalam proses itu menjadi perempuan tangguh dan kuat ya Bu? Ya betul. Baik Ibu, apa yang menjadi tantangan tersendiri Bu Nunung saat membuat buku Perempuan dan 7 Musim ya? Semuanya sih sama aja ya, tantangannya sama aja. Tetap kita harus belajar membaca, juga ngecek di Google, terus kemudian memperbaharui, membuat majas-majas baru dalam kata-kata gitu kan, baru kita bisa bercerita. Semua tantangannya hampir sama sih, semuanya di setiap buku. Karena semuanya kan harus ada pendekatan secara emosi ya, pendekatan secara, kalau misalnya kita kan kalau misalnya mau melihat sesuatu gitu kan survei, terkadang kita nggak bisa survei, akhirnya kita membaca. Kalau nggak bisa membaca ya kita ke Google. Ya, cari di Nah gitu ya, kayak anak-anak sekarang sih menurut saya enak banget gitu loh. Enaknya banyak anak-anak sekarang yang cuma nulis sebaris aja, satu kalimat aja udah booming. Itu kecanggihan zaman sekarang, tapi memang kalau dipikir-pikir, oh kita nggak bisa bilang dia nggak bagus gitu loh. Ya zamannya kita kan berbeda gitu loh, zaman kita berbeda gitu. mengikuti perkembangan zaman. Ya. Baik Bu Nunung, apa isi yang bermakna mendalam dari buku Betinanya Perempuan menurut Bu Nunung ya? Betinanya Perempuan itu saya buat, saya pengen setiap perempuan itu tidak lagi menjadi perempuan yang loyo, tidak lagi menjadi perempuan yang tertindas, tidak lagi menjadi perempuan yang tidak bisa apa-apa, karena perempuan itu bisa menjadi yang terdepan juga kalau dia punya ini. Tantangannya pastinya ya banyak dari laki apa gitu. Memangnya lu bisa gitu loh, harus bisa dong. Sekarang kan perempuan kan untuk belajar, untuk sekolah pun chance-nya kan sama laki-laki kan, sama-sama bisa mengejar dokter, sama-sama bisa mengejar sampai sekolah yang tinggi. Jadi itu sebuah tantangan buat perempuan. Jadi di Betinanya Perempuan itu pengen saya semua perempuan itu menjadi berguna bagi semua orang, dan dia tidak lagi menjadi orang yang di bawah tapi apa. Iya Ibu. Ibu kan mempunyai prinsip manajemen. Ya, apa yang dimaksud prinsip manajemen berbasis tujuan ya? Jadi gini, ketika kita membuat sebuah komunitas, kebetulan saya sama Pak Eri di salah satu komunitas di Indonesia, prinsip manajemennya begini. Jadi semuanya terstruktur. Ketika kita punya program, kemudian program itu kita sebar ke anggota semuanya, lalu kita kompromiin. Semuanya disiplin.
kita sama-sama bekerja sama di dalam manajemen keorganisasian itu gitu. Oke, Ibu kan mendirikan komunitas Jaga Sastra Milenia. Nah, apa motivasi Ibu dalam mendirikan komunitas Jaga Sastra Milenia dan harapan apa saja untuk komunitas Jaga Sastra Milenia, Bu? Bagi saya sih, ketika saya sama-sama dengan Pak mendirikan komunitas Jaga Sastra Milenia, saya menganggap diri saya bukan senior. Bagi saya tidak ada senior dan tidak ada junior. Jadi kita sama-sama belajar. Saya belajar dari kekurangan, dari kelebihan teman-teman saya, di mana saya ada kurangnya. Dan teman-teman saya juga tentu akan belajar juga dari saya. Kami sama-sama belajar. Pokoknya intinya bagi saya tidak ada senior dan junior. Sama-sama memiliki kelebihan dan sama-sama memiliki kekurangan. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Ibu untuk penulis di Indonesia dan kiat-kiat sukses apa saja yang Ibu berikan untuk calon penulis, khususnya mahasiswa seperti saya, Ibu? Menulislah jika kamu bisa menulis apa saja kamu tulis, dan banyaklah membaca karena membaca adalah jendela dunia. Banyaklah membaca, melihat dari, kalau tidak mengerti melihat dari Google, kalau tidak bisa bertanya kepada teman atau siapapun. Intinya jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti membaca. Dan ketika semua yang dibaca, dilihat, bisa dirangkum menjadi sebuah tulisan, dituliskan. Jangan takut dibilang sama orang tulisan itu jelek, karena tidak ada yang pernah akan bicara tulisan itu jelek kalau kita tidak mau memulainya untuk menulis. Iya, betul sekali Ibu. Baik Ibu, sekian saya cukupkan wawancara dari saya. Terima kasih banyak ya Ibu atas kesempatan waktu yang Ibu berikan dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.